Lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Badri bin Rajidin beserta keluarga yang kami hormati dan kami muliakan, segenap para tokoh, para sesepuh, para asatid, Ustadz Jejen, kemudian Ustadz Haji Ahmad Kasmita selaku DKM Masjid Jami Nurul Muslim, alhamdulillah beliau hadir. Ketua RT Bapak Ustadz Sudin Sidik, kemudian segenap para tokoh yang lain, mohon maaf tidak saya sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan semua para sesepuh, para tokoh yang ada di lingkungan RT 06 ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir, para pemuda, para pemudi, adik-adik yang hadir pada malam ini dalam rangka Walimatus Safar Ayahanda Badri bin Rajidin yang insya Allah hari Senin mudah-mudahan diberikan kelancaran. Insya Allah beliau akan berangkat menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan, kekuatan, bisa ibadah sunnah dan wajibnya dengan sempurna, pulang ke tanah air dengan membawa pahala umroh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Membuat orang berangkat, tapi betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak duit yang miliaran, bahkan 271 T, tapi belum pernah haji. Nah, ada orang duitnya recehan doang, tapi subhanallah karena memang panggilan Allah berangkat ke Mekah. Makanya mudah-mudahan nih barokah kita hadir nih Pak. Bapak sering kan diundang sama tetangga Walimatus Safar ya kan. Mudah-mudahan ada berkahnya, suatu saat Bapak bisa berangkat. Amin. Amin. Berangkat kemana ya kan? Berangkat kemana Pak? Berangkat kemana? Ke Tanah Abang. Selamat Mekah. Nah, amin ya rabbal. Sebab Amin. begini, dalam hadis Nabi Pak, kalau kita mendoakan orang lain yang sedang umroh atau orang lain yang akan umroh, kita doakan, maka kita yang mendoakan didoakan lagi oleh malaikat. Masya Allah, didoakan oleh malaikat Pak. Jangan gini nih, jangan dia yang umroh saya yang doain, saya dapat apa nanti? Kalau kita paham betapa besarnya pahala mendoakan orang lain Pak, apa kata malaikat? Wa anta kadzalik, dalam hadis Muslim. Dan kau Wa juga. anta kadzalik, ketika kita mendoakan saudara kita Pak, maka kata malaikat amin wa anta kadzalik. Amin kata malaikat, dan Anda pun semoga demikian. Masya Allah. Jadi mendoakan orang lain itu sebetulnya sama seperti mendoakan diri sendiri. Dulu almarhum Abah Masrul, guru saya waktu di Brebes, saya pernah ngomong gini sama guru saya. Waktu itu belum nikah. Saya belum nikah, cukup telat saya. Jadi sempat jadi bujang lapuk ya dulu ya. Jadi karena memang ya itulah jodoh ya. Saya datang ke guru saya, Abah Masrul. Abah, saya pengen nikah, belum ada jodoh. Apa kata guru saya? Doakan saja orang lain biar cepat nikah, kata beliau. Ya, doakan teman-teman kamu biar cepat nikah. Nanti kamu bakal nikah. Saya amalkan itu, Pak. Saya amalkan itu. Saya doakan teman-teman semua biar cepat nikah. Ketemu teman, mudah-mudahan kamu cepat ketemu jodoh. Mudah-mudahan kamu cepat ketemu jodoh. Subhanallah, nggak lama setelah itu saya dapat jodoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak punya hutang nih. Biar cepat lunas hutang Bapak, doain orang yang punya hutang, orang lain biar lunas, biar hutangnya
maka insya Allah yang lunas duluan malah yang doain. doain. Asal dibayar gitu sekarang. Ya kalau nggak dibayar kalau nggak lunas. Artinya gini, berkah daripada ngedoain orang lain, dia dikasih kemudahan untuk mendapatkan apa yang didoakan ke orang lain, Pak. Nih, contoh lagi, Pak. Kita pengen punya anak soleh. Pengen kita punya anak soleh. Doakan anak orang lain biar jadi soleh. Biar jadi soleh, Pak. Ini anak kita pengen soleh. Kita nyumpain anak orang mulu. Anak orang yang disebut dasar kamu anak apa? Wah, anak orang dicaci maki, Pak. Mohon maaf itu ketika kita mencaci maki anak orang, nauzubillah min dzalik, Pak. Kita mencaci maki anak orang, menyebut sial-sial ke anak orang, sebetulnya nauzubillah itu bisa berbalik ke anak kita sendiri, Pak. Nauzubillah min. Sebab kenapa? Nanti malaikat juga ngomongnya begitu, wa anta kadzalik. Makanya doakan yang bagus-bagus, Pak. Doakan yang baik-baik. Makanya wala taqulu, kata malaikat Nabi SAW, wala taqulu illa bil khair. Janganlah kamu ngomong kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena malaikat selalu mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan diaminkan oleh para malaikat. Makanya sekali kita doakan nih Bapak Badri bin Rajudin kan? Nggak salah baca ya? Bapak bin Rajudin ya. Ya pokoknya itulah ya. Berarti Badri itu bulan purnama. Oh, berarti insya Allah beliau ini bersinar ya. Bapak Badri bin Rajudin mudah-mudahan di sananya sehat. Umrohnya mudah-mudahan lancar ya. Nah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, mudah-mudahan bawa pahala umroh yang diterima. Nah, ibadah terbagi dua, Pak. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada panggilan Nabi Adam, ada panggilan Nabi Ibrahim, ada panggilan Idris. Mudah-mudahan di Bapak Badri panggilan Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Cirinya apa? Syekh Nawawi dalam kitab Riyadul Badiah beliau menceritakan secara singkat. Di bab haji di situ panjang lebar Syekh Nawawi menjelaskan, saya simpulkan saja. Jadi ciri orang yang ibadahnya diterima, kata Syekh Nawawi, di sana senang ibadah. Senang ibadah. Jadi kalau di Mekah, di Madinahnya senang ibadah, senang sholat jamaah, ya kan bolak-balik ke masjid melulu. Itu tanda dia disenangi dan mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi sebaliknya nauzubillah min dzalik. Kalau di Mekah, di Madinah kok malas ibadah. Masalahnya ada yang begitu, bukan ada, banyak. Padahal dia sudah nyewa hotel yang terbaik, dekat sekali dengan Masjid An-Nabawi, dekat dengan Masjidil Haram. Sholatnya di hotel, coba. Sholatnya di hotel, alasannya apa? Sama aja, ini juga Mekah, masih ada berkahnya. Nauzubillah, kata Syekh Nawawi, itu min alamatil hirman waliyazubillah. Min alamatil hirman, apa min alamatil hirman? Alamat terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan nih Bapak Badri dikasih semangat ibadah. Misalnya dikasih buat ibadah, tentu tetap harus jaga kesehatan, jangan maksain ya. Tetap diukur dengan kekuatan. Ya paling tidak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Makanya kata Syekh Nawawi ketika kita di Mekah, di Madinah, Pak, perbanyak pertama sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian apalagi nanti di Madinahnya perbanyak baca sholawat, kemudian perbanyak baca Quran. Ini di luar umroh nih. Beda kalau umrohnya nanti sudah dibahas lah pas waktu manasik. Di luar ibadah umroh, kemudian mumpung di Mekah banyak-banyakin tawaf sunnah. Makanya nanti kan kalau Pak Badri sedang tidak umroh nih, sedang di luar ihram, kan pakai baju biasa nih, masuk Masjidil Haram, itu jangan duduk dulu sebelum tawaf. Ya,
Dan tawafnya harus pada niat itu mah, karena tawafnya di luar rangkaian ibadah umroh. Jadi langsung Pak Badri masuk Masjidil Haram, nanti nyari di mana posisi Hajar Aswad. Disitulah mulai muter sebanyak 7 kali, beres tawaf 7 kali, barulah di situ Pak Badri duduk itikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi masuk Masjidil Haram, bahkan disunnahkan ketika baru datang dari Masjidil Haram, pandanglah Ka'bah. Apa doa yang dibaca? Udah yang biasa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ada juga yang begini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal salam, sampai selesai. Apa aja yang Bapak hafal. Jadi itulah sebab kenapa kata Nabi SAW, ada 5 benda kalau dilihat dapat pahala. Khamsun minal ibadah. Yang pertama apa? Ka'bah. Jadi ngelihat Ka'bah. Kita kalau di Mekah itu luar biasa Pak. Ada satu ibadah cuma dilihat doang ngalir pahala, saldo pahala terus bertambah. Itu Ka'bah. Makanya kalau kita lagi di Mekah nih Pak Badri, nanti banyak-banyakin lihat Ka'bah, memandang terus Ka'bah, terus di sana. Sambil ingat nikmat Allah, ya Allah ini mata banyak dosa, ya Allah ini mata banyak maksiat, ya Allah. Tapi kau izinkan ini mata melihat Baitullah, mengingat bangunanmu, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Nggak lama netes air mata. Mata yang selama ini banyak dosa, Allah izinkan memandang Ka'bah. Mudah-mudahan tanda mata ini nanti berada di mata-mata surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang luar biasa. Mohon maaf, kadang-kadang tidak sedikit ketika berada di Mekah tidak memanfaatkan momen itu, malah dia nyari-nyari kesempatan untuk yaitu apa? Ya itulah, malah sibuk videoin, sibuk foto-foto. Makanya kalau bisa udah fokus, kita udah habis-habisan disindir sama ulama-ulama Mekah sana. Indonesia jamaah paling narsis sedunia, ya. Udah kalau bisa udah cukup Allah yang mendokumentasikan kegiatan kita, cukup Allah yang menyimpan memori nanti di akhirat. Ya andaikan mau foto buat kenang-kenangan cukup sekali lah, 2 kali, jangan terus-terusan. Ya sampai error HP-nya itu. Apa namanya? Memorinya apa enggak? Muat. Ya. Kepenuhan. Ya cukup. Makanya yang susah itu memang di situ, ikhlas karena Allah. Nyampe kota Mekah, bersyukur sama Allah, alhamdulillah jauh dari Indonesia ke Mekah bisa ngelihat Ka'bah. Tentu ini nikmat yang luar biasa. Dilihat doang nggak baca apa-apa, itu Mekah hebatnya di situ. Kemudian beres tawaf, sholat 2 rakaat. Ini di luar umroh. Kalau umroh ya berarti kan beres tawaf ifadah, tawaf rukun, kemudian nanti sholat di Maqam Ibrahim. Itu dari terangin apa manasik. Kemudian minum air zam-zam. Nah, ketika minum air zam-zam nih, minum air zam-zam yang banyak. Makanya nanti Pak Badri di sana yang banyak minum air zam-zam. Sebab di antara ciri orang munafik apa? Malas minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam di sana melimpah. Jadi Pak Badri nggak usah takut yang lain nggak kebagian. Oh banyak di sana, ya. Minum air zam-zam yang banyak silahkan. Tentu yang banyak di sini tidak berlebihan tentunya ya. Jadi bukan berarti sampai enak, bukan, ya. Nah itu kan kalau tawaf kan, kalau umroh kan gitu, beres tawaf, kemudian sholat, kemudian air zam-zam, kemudian sa'i, beres sa'i tahallul. Ini sedang tidak umroh nih, beres tawaf, duduk sholat 2 rakaat. Sholat apa aja udah. Kata Nabi ketika sholat di Masjidil Haram maka pahalanya 100.000. Pahalanya 100.000 kali lipat. Oh kapan lagi Pak sholat pahalanya 100.000 kali. Makanya hanya 3 masjid kata Nabi yang berhak diperjuangkan untuk didatangi. Hanya 3 masjid kata Nabi yang berhak diperjuangkan, bahkan memperjuangkan untuk mendatanginya dapat pahala. 3 masjid doang, selebihnya enggak. Apa? Pertama Masjidil Haram kata Nabi. Kenapa sunnah kita perjuangkan untuk berangkat ke sana, bahkan wajib kalau memang kita ada harta. Kenapa? Karena di sana sholatnya sampai 100.000 kali lipat.
Yang kedua Masjid An-Nabawi, itulah masjid yang sangat dianjurkan untuk diperjuangkan. Makanya memperjuangkan untuk berangkat ke Masjid An-Nabawi itu ibadah. Ibadah di sana di Masjid An-Nabawi itu seperti 1000 kali lipat. Masya Allah. Nah, ada lagi nama yang ketiga Masjidil Aqsa, 500 kali lipat. Itu 3 masjid doang yang dianjurkan untuk memperjuangkan mendatanginya. Sebab kenapa? Nilainya melebihi masjid-masjid yang lain. Nah, kalau masjid yang lain itu tidak ada anjuran kita untuk memperjuangkan datang. Misalkan mohon maaf nih, oh bapak sampai nabung jajan dikurangin biar apa? Biar bisa ke Al-Jabar. Kenapa ke Al-Jabar? Pahalanya lebih besar di Solo. Sholatnya lebih utama? Enggak. Mau di Nurul Muslim, mau di Al-Jabar, pahalanya sama. Jadi nggak ada anjuran. Jadi gini, jangan dianggap gini, Masya Allah ya, syahid ya, di jalan kecelakaan pas ke Al-Jabar, syahid di jalan. Enggak. Nggak ada nilai ibadah. Maksudnya apa? Biasa. Bukannya dosa. Enggak istimewa, biasa aja. Jadi enggak gara-gara misalkan dia ke Al-Jabar karena jauh pahalanya lebih besar, enggak. Cuma hati-hati nih, kadang-kadang ada orang yang salah memahami hadis ini. Jadi kata sebagian kelompok yang salah memahami hadis ini, jadi mereka mengatakan hanya 3 tempat ini yang boleh dikunjungi, selebihnya nggak boleh. Ini salah. Bukan begitu memaknai hadisnya, bukan. Ya, sampai ada yang mengatakan tidak dianjurkan mendatangi makam Rasul. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, ketika di Masjid An-Nabawi, ini Bapak Badri nih, pas datang kalau bisa masuk di pintu Jibril. Ya, ada masuk pintu Jibril. Nanti kalau bisa diapalin, nyanyinya pintu Ijroil, nanti takut salah. Pintu Ijroil nggak ada. Yang ada pintu apa? Pintu Jibril. Dari pintu Jibril terus datang ke Raudhah. Jadi kalau pas masuk Masjid An-Nabawi, jangan langsung duduk, langsung cari Raudhah. Bukan yang Raudhah, tapi apa? Raudhah. Raudhah itu tempat antara mimbar dan makam Rasul. Kalau waktu dulu mah sejadahnya warna hijau. Tahu kalau sekarang udah berubah belum sejadahnya? Udah berubah belum kayaknya? Masih hijau ya. Jadi kalau ke Masjid An-Nabawi, masuk ke Masjid An-Nabawi, jangan langsung duduk. Kata Syekh Nawawi, jangan dulu sholat, tapi langsung ke Raudhah. Memang antri, bukan main, tapi artinya itulah perjuangan. Itu diperjuangkan, itu dapat ibadah, pahala. Ada yang nyentuh di depan saya waktu itu. Ngapain sih antri-antri ke Raudhah? Ya kan yang penting kan di masjid sama aja. Aduh beda. Ya, ini hati-hati. Makanya kata Syekh Nawawi dalam kitab Riyadhul Badiah, orang yang menyepelekan Raudhah dan ziarah ke makam Rasul itu ciri huzlan, ciri akan mendapatkan kerugian yang amat besar. Nauzubillah. Ya. Bahkan yang bagusnya begini nih, kalau yang bagus nih, kalau travelnya misalkan ada yang travel bagusnya ke Mekah dulu apa ke Madinah dulu? Bagusnya ke Madinah dulu. Dari Jeddah ke Madinah, ziarah ke makam Rasul, dari Madinah baru ke Mekah. Kenapa? Supaya ada barokah Rasul, mudah-mudahan ibadahnya lebih diterima. Cuman tetap gimana travelnya. Kalau travel langsung ke Mekah, kita ke Madinah, hilang di jalan ya. Itulah kemana jamaah hilang satu. Jangan, udah ikutin aja, langsung ke Mekah nggak ada masalah. Jadi itulah. Jadi ketika di Madinah langsung ke Raudhah, di Raudhah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau sholat apapun, doa di situ tuh, doa di situ, masya Allah ya kan. Cuman gitu tuh pengalaman. Biasanya kalau doa setelah sholat gak bisa lama-lama, langsung diangkat sama askar disuruh pergi. Ya emang wajar karena antrinya banyak. Ya gitu, makanya banyak orang yang doanya tuh ketika sujud. Makanya Pak Badri ini kebetulan banyak pesanan doa. Doakan. Ada yang nitip salam nih. Nanti habis dari Raudhah doa, kemudian ke makam Rasul. Misalkan ada yang nitip salam, Pak Badri titip salam untuk
Rasulullah SAW. Sampaikan itu kalau misalkan ingat. Gimana caranya? Ya sudah, borong saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Minni wa min RT 16. Itu aja. Bahasa kita juga Rasul paham. Ya, RT 6 ya. Assalamualaikum Rasulullah. Minni dari saya dan seluruh warga yang ada di Taman Raya dan yang hadir waktu itu pas apa? Pas acara waktu sapa nanti salam. Itu Rasul kan jawab. Ya. Salam, ucapkan salam. Nanti beres di auto langsung makam Rasul. Assalamualaikum Rasulullah. Kemudian ke makam Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakrin. Kemudian ke makam Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Terus begitu keluar. Yang bagus mah balik lagi tuh. Kalau bagus mah nih, menurut aturan mah nih, ke makam Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, balik lagi ke makam Rasul. Cuma baru-baru balik lagi yang asli disinggur banget. Ya, nggak bisa. Cuma aturannya seperti begitu zaman dulu mah. Ya, sekarang susah. Ya, sudah sebisanya saja. Itu kalau bisa sering-sering tuh ke sana tuh. Kalau di Mekah sering-sering toab, kalau di Masjidil Nabawi sering-sering ke makam Rasul. Jadi itulah tempat yang paling berkah dan tempat yang paling indah. Kemudian yang selanjutnya nanti ke Baki. Di Baki juga sama. Kalau bisa nih ketika berangkat ke Baki udah wudu. Wudu dulu di hotel, beres berangkat ke Baki, kemudian di Baki nanti sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, sholat 2 rakaat di Baki pahalanya seperti ibadah umroh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beres ibadah di Baki, kemudian kalau bisa ke sumur. Di Baki itu ada sumur, ada 7 jumlah sumurnya. Kalau belum tutup mah, ya itu sumur bekas sumur Rasulullah SAW. Bahkan ada satu sumur yang dulu pernah diludahi oleh Rasul. Ya itu kalau kata Syekh Nawawi kalau bisa tuh minum air sumur itu, cuman katanya sih udah ditutup. Ya itu sumur bersejarah, sumur yang dulu pernah diludahi Rasul. Makanya jadi berkah. Beda kalau sumur yang diludahi sama kita, itu jadi ya. Masya Allah, itulah Pak. Kenapa Mekah itu berkah, Madinah berkah? Karena banyak orang-orang yang soleh di sana. Makanya ketika nanti nih Pak Badri ketika masuk kota Madinah, oh itu berbanyak baca sholawat. Kalau masuk kota Mekah, labbaik Allahumma labbaik, talbiyah. Kalau masuk kota Madinah, sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nggak dilaguin kayak akang lagi, Sallallahu alaihi Muhammad terus, Sallallahu alaihi Muhammad terus masuk ya. Bahkan makin dekat ke Madinah, sholawat makin tinggi. Karena kita akan bertamu ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, setelah beres dari Mekah, beres dari Madinah, kemudian kita pulang. Nah ketika pulang, maka di antara ciri ibadah yang diterima nyampe Indonesia, ibadahnya makin rajin. Oh, sholatnya makin bagus, ke masjidnya makin rajin. Itu tanda ibadah umrohnya diterima. Mudah-mudahan Pak Badri nanti ibadah umrohnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Rumah tangganya makin sakinah mawaddah warahmah, makin berkah urusan rizki dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada peningkatan ibadah. Nah, terutama bulan Rajab nih, oh Pak Badri mantap banget nih harinya nih, bulan Rajab, bulan hurum. Kata ulama Imam Al-Qutubi, ibadah yang dilakukan di bulan hurum termasuk bulan Rajab, pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya luar biasa. Itu pahalanya sangat besar sekali. Itulah ya. Jadi bagi yang belum bisa umroh nih, bagi kita nih yang belum bisa berangkat, banyakin aja berangkat ke masjid-masjid yang ada di dekat kita, ke Nurul Muslim misalkan, atau ke masjid-masjid yang lain. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang berangkat, man masa, barang siapa yang berangkat ilal masjid lil jamaah, dia ke masjid untuk berjamaah, maka dia seperti kahajatin makbulah, seperti ibadah haji yang diterima. Jadi makanya kalau yang belum bisa ke Mekah, udah banyak-banyakin ke masjid. Itu juga insya Allah nilainya dapat nilai ibadah haji. Ya, jadi jangan sampai kita nanti aja dah rajin sholatnya pulang umroh, jangan begitu.
Jadi mumpung ada umur, kalau kita nggak pernah tahu umur mah Allah yang nentuin. Jadi sekali lagi mari kita doakan mudah-mudahan Bapak Badri bin Rajudin Allah berikan kesehatan, gagah di sananya, bisa ibadah dengan sebaik-baiknya, pulang ke tanah air, membawa umroh yang diterima, sehingga kita semua yang belum ibadah umroh, ibadah haji, suatu saat Allah izinkan kita untuk ibadah umroh, ibadah haji, dan yang terakhir mudah-mudahan kita semua wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al umrata badrina bin rajulin Allahumma ja'al umratan maqbulah wa sa'yan masykurah wa amalan mutaqabbalah wa zamban maghfurah wa tijaratan lan tabur bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau atas segala kesalahan dan khilafan. Hadinallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum mau